Lumayan lama ya. Oke, sudah. Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Kakak-kakak masih tetap antusias. Di siang hari ini kakak di cuaca yang sangat mendukung ya untuk rebahan atau tidur ya kakak-kakak. Nah, tapi kakak-kakak masih menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di pertemuan tatap muka kita yang terakhir kakak. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan terakhir kita di program diseminasi PKG PJOK ini kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak seperti yang saya bilang sebelumnya, ayo sama-sama kita nyalakan kamera, kita usahakan untuk hadir seutuhnya di kegiatan tatap maya kita untuk yang terakhir ini kakak-kakak ya. Kakak, saya akan mulai present layar. Layar saya sudah kelihatan tidak kakak-kakak? Oke, sudah kelihatan ya. Kakak-kakak, pada siang hari ini di pertemuan terakhir ini kita akan membahas refleksi bukti karya ya. Di sini kakak-kakak mungkin sudah sebagian yang menyelesaikan bukti karyanya. Jadi bukti karyanya ada yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk file ya kakak. Tadi sudah alhamdulillah sudah ada dua orang teman kita yang sudah berhasil mengumpulkan bukti karyanya. Nanti tinggal saya validasi dulu ya, saya cek lagi ya kakak-kakak. Nanti kalau sudah, nanti secara otomatis sudah bisa terupload di ini ya, di PMM kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, seperti biasa, kesepakatan bersama ya. Kita wajib menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kita usahakan untuk hadir seutuhnya, lalu kita menghargai waktu bersama, kita memaksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet, lalu kita menekan raise hand sebelum ingin bertanya atau ada yang ingin ke toilet atau ke belakang kakak ya. Nah, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, apalagi di tengah cuaca seperti ini kakak, itu adalah hal yang wajar ya. Misalnya koneksinya sudah suka sekali keluar-keluar masuk, berarti itu sesuatu yang hal yang wajar ya Kak, apalagi cuacanya, kemudian ini yang kondisi rumah juga mungkin sedang mengalami kebanjiran tadi seperti Kak Sumangga ya Kak, itu adalah hal yang wajar ya. Nah, Kakak, tujuan dari tatap maya kita pada siang hari ini, Kakak diharapkan mampu memahami, jadi pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktek bukti karya dan melakukan refleksi. Nah, yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya. Yang kedua, kita menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Jadi ini adalah tujuan dari ini ya Kak, dari refleksi bukti karya untuk tatap maya kita pada siang hari ini. Nah, Kak, agenda kita yang pertama itu kita nanti selama 1 jam ya. Jadi yang pertama kita akan pembukaan seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Lalu kita akan tadi sudah juga saya sampaikan terkait kesepakatan bersama, sudah juga saya paparkan terkait tujuan sesi dan penjelasan agenda yang sudah saat ini kita lakukan juga. Nah, yang kedua itu ada 25 menit aktivitas berbagi cerita pembuatan bukti karya ya Kakak, serta melakukan refleksi secara bergantian dalam breakout room. Tapi sepertinya nanti kita lihat dulu ya Kakak, sempat nanti pesertanya atau Kakak jumlahnya tidak sesuai, nanti kita akan satu-satu saja berefleksi atau berbagi cerita ya Kakak terkait pembuatan bukti karya Kakak-kakak. Nah, kemudian kita akan menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan sharing dan diskusi, lalu penutup dan refleksi, lalu foto bersama. Nah, kakak-kakak, bagaimana praktek pembuatan bukti karya yang kakak-kakak terapkan? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Ini adalah pertanyaan pemantik yang akan kita lakukan untuk berbagi ya. Jadi kita akan masuk ke sesi ini Kak, melakukan aktivitas berbagi. Jadi kita akan menceritakan dan refleksikan bukti karya yang telah kita lakukan. Coba saya cek dulu apakah di sini cukup untuk kita berbagi. Sudah cukup berapa orang tidak ya? Coba Kak Syarif, Kak Dini, Kak Hasna, Kak Tina, Kak Bambi, Kak Sinar, Kak Sumanga.
Kak Hartawati, oke cukup ya. Kak Hartawati sudah ada tidak? Oh, Kak Hartawati belum. Oh, kalau gitu kita cerita satu-satu saja ya, Kakak. Untuk ininya, bukti karyanya ya, Kak. Sejauh mana progres yang sudah Kakak buat atau bagaimana Kakak membuat bukti karya, lalu tantangan apa saja yang sudah Kakak lakukan dalam pembuatan, tantangan apa saja yang sudah Kakak hadapi dalam pembuatan bukti karyanya. Oke, Kak, kita mulai dari Kak ini dulu. Kak Sumangga, silakan. Kenapa, Kak? Ya, bercerita tentang itu apa namanya, tantangan dan kendala ini. Ya, betul, Kak, silakan. Ya, jadi saya pertama, enggak apa-apa saya pertama nih. Silakan, Kak. Jadi sebenarnya saya buat video pembelajaran itu harusnya kemarin. Cuman kendalanya kemarin anak-anak yang datang sekolah sedikit. Ya. Dan pindahlah untuk hari ini. Tapi tantangan hari ini adalah cuaca yang begitu ekstrim di Makassar. Betul. Ya, sampai rumah saya kebanjiran. Di sekolah juga, tadi saya ke sekolah itu anak-anak banyak, tapi masih dalam kondisi hujan lebat. Jadi saya mengambil keputusan bahwasanya nanti hujan reda, baru kita melakukan pembelajaran di lapangan. Jadi saya take video pertama itu di dalam kelas sekitar 10-15 menit. Berdiskusi di dalam kelas, setelah itu reda hujannya baru saya ke lapangan. Tapi di lapangan juga masih banyak juga anak-anak yang main hujan untuk apa namanya main bola, ada di kelas. Ya sampai agak sedikit terganggu juga tadi. Terus cuacanya masih sedikit hujan rintik-rintik, tapi rintik-rintik yang halus sih. Tapi secara keseluruhan bisa saya lakukan dengan persoalan kekhawatiran hujan lebat di tengah-tengah. Iya, jadi secara keseluruhan rangkaian itu alhamdulillah bisa saya utuhkan. Sementara saya edit kembali dulu apa-apa yang perlu saya hilangkan, apa-apa yang perlu saya teruskan. Jadi intinya saya bekerja ini Kak seefisien dan seefektif mungkin dengan persoalan cuaca yang ekstrim. Mengingat juga keterbatasan untuk keterbatasan mengumpulkan tugas yang dibebankan. Seperti itu. Saya kira barangkali seperti itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Kak. Berarti Kak Sumangga dalam pembuatan bukti karyanya ini banyak sekali tantangannya Kak. Mulai dari kehadiran siswa, lalu cuaca yang tidak mendukung. Nah itu semua menjadi hambatan ya Kak dalam proses pembuatan bukti karya ya. Nah tapi alhamdulillah Kak Sumangga bisa mengatasi ya. Sebenarnya begini Kak Kirana, saya mau sambung sedikit dulu. Ya, sebenarnya begini, saya mau kasih pindah ke ruangan kalau hujan, cuman kalau ruangan tidak memadai, kecil sekali ruang kelas. Ya. Sempat saya berpikir ekstrim tadi, seandainya kata tidak bisa saya teruskan dalam ruangan. Ya. Nanti saya beri penjelasan bahwasanya terjadi hal seperti ini, sehingga saya di dalam ruangan. Tapi alhamdulillah cuaca mendukung tadi sebentar sekali, akhirnya bisa juga selesai. Mudah-mudahan itu bisa memuaskan, bisa menyenangkan juga. Mudah-mudahan untuk cakupan pembelajarannya bisa dapat. Terima kasih Kak Kirana. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kita beri aplaus sekali lagi ya Kak. Semoga semoga bukti karya yang Kak Sumangga buat itu nanti bisa menginspirasi ya Kak. Bukan hanya di kelas kita, tapi juga untuk guru-guru yang lain yang dapat mengakses di PNM ya, terutama bukti karya kakak yang akan nanti setelah edit saya kirimkan Kak Kirana untuk lihat dulu. Oke Kak, terima kasih Kak Sumangga. Jadi Kak Sumangga ini ya Kak dalam bentuk video ya bukti karyanya ya. Jadi video pembelajaran ya. Iya, saya lebih senang berhadapan langsung, berinteraksi langsung dengan peserta didik. Saya modelnya seperti itu Kak. Tidak terlalu banyak senang dengan teori-teori. Oke. Nah, jadi Kak Sumangga tipikal orang yang ini ya lebih suka action ya Kak. Saya begitu Kak modelnya. Tidak suka berteori yang berjapa segala macam, enggak senang saya. Oke, berarti langsung turun ke lapangan ya Kak.
Nah, tadi seperti yang Kak Sumangga sudah bagikan, jadi Kak Sumangga bisa menghadapi tantangan ya Kak, dari apa yang sudah dari hambatan yang ada, Kak Sumangga bisa melewati atau mengatasi tantangan atau kesulitan yang Kak Sumangga hadapi dalam pembuatan bukti karyanya Kak. Kita beri aplaus sekali lagi Kak. Terima kasih Kak Sumangga. Oke Kak, siapa lagi yang ingin berbagi? Kak Bambi, coba Kak Bambi. Kak Bambi dalam pembuatan bukti karyanya, apa sih yang Kak Bambi ini kenapa Kak Bambi memilih mengambil modul ajar? Terus apa tantangan yang Kak Bambi hadapi selama pembuatan modul ajar itu Kak? Oke Kak, saya mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya sepemahaman sama Kak Sumangga. Kan awalnya itu saya mau ambil video karena saya tertantang jadi presenter, ceritanya begitu. Seru kalau saya lihat di video-video itu, bagus sekali kalau presenter. Tapi sama dengan Kak Sumangga, banyak tantangan yang didapat. Tapi seorang guru itu, apalagi kita guru olahraga, harus mengatasi tantangan itu. Biarpun apa yang terjadi. Tapi cuaca lagi tidak mendukung, jadi saya ambil di modul saya Kak. Terus tantangannya pembuatan modul ini awalnya saya masih pusing, tapi pas saya coba-coba buka referensi yang kita kirim, terus saya buka juga di YouTube bagaimana cara pembuatan bukti karya. Karena saya ini prinsipku saya begini Kak, saya memang bukan orang sempurna, tapi kalau kerjaan itu harus sempurna, sesempurna mungkin yang saya kerja Kak. Jadi itulah hasilnya yang saya dapat Kak. Saya gabungkan semua referensi YouTube sama Google sama Punyata yang kita kirim tuh hari di grup. Akhirnya jadilah modul ajar yang saya bikin ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Kak. Itu saja mungkin Kak. Kalau tantangan Kak, kalau kita guru olahraga itu wajib mengatasi tantangan itu Kak. Insya Allah. Mungkin sekian Kak dari saya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu Kakak. Jadi mengambil modul ajar model SEM ya Kak. Kemarin juga sudah saya baca, luar biasa Kak Bambi. Terus kalau yang tadi saya tambah Kak, yang untuk berpihak pada peserta didik itu, yang pastinya itu SEM pasti amat sangat berpihak kepada peserta didik. Kalau yang kita ambil pendekatan SEM, sangat berpihak sekali kepada peserta didik karena aktif semua peserta didik. Semua aktif Kak, tidak ada yang tidak. Nah, betul ya Kak. Jadi kalau SEM itu semua peserta didik, walaupun yang tidak suka futsal, tapi kita bisa libatkan di posisi yang lain. Nah, kemarin itu Kak, yang saya tanyakan terkait ini apa namanya, penilaian asesmen yang untuk yang memiliki peran. Nah, itu bagaimana Kak? Sudah diubah ininya? Saya mau itu saya tanyakin Kak, bilang ditempatkan di mana atau buat lagi rubrik penilaian yang baru, ya berarti 2 rubrik dibikin Kak ya? Ya, kayak gitu Kak maksud saya. Jadi kita bikin 2 rubrik, nanti bikinnya 2 rubrik Kak, 1 untuk siswa yang peran, kita nanti tinggal kasih keterangan saja siswa yang berperan misalnya sebagai peserta. Kemudian nanti di rubrik paling bawahnya itu bagus saran itu Kak, saya jawab dia bagus sekali saran supaya 2 rubrik itu rubrik untuk pemain dan rubrik untuk yang mengambil peran. Ya, misalnya sebagai wasit kriterianya sebagai wasit seperti apa, kemudian kriterianya sebagai pelatih seperti apa. Nanti tinggal dicantumkan saja Kak. Jadi nanti misalnya kalau saya misalnya teman-teman yang lain mau akses bukti karya Kakak kan sudah ada referensi juga. Oh, berarti ini bagus, kita bisa jadikan contoh. Jadi nanti kan tidak pusing sendiri Kak. Misalnya kan kemarin juga sudah bagus itu Kak kata-katanya yang Kakak bilang bagi peserta didik yang sudah memiliki tingkat kemampuan yang dalam teknik dribble, passing, menendang sudah bisa jadi dia wasit, pelaksana. Tadi bagus juga saran Kak. Cocok harus dibuatkan rubrik untuk yang pengambil peran. Ya, karena nanti biar tidak bingung Kak, nanti ini akan menilainya, jangan sampai nanti kita kasih misalnya misalnya siapa Arung misalnya nilainya misalnya dia sebagai pelatih memang dribblenya bagus tapi dalam berperan sebagai wasit misalnya dia tidak masih kacau tidak berpihak misalnya berat sebelah misalnya tidak netral ceritanya Kak. Ya misalnya dia tidak tahu bagaimana yang mana bola out yang mana ini misalnya seperti itu Kak. Betul. Ya. Terima kasih Kak saran Kak. 1, 2. Oh, rapor tilawati.
Ya, ini rapor kelas 4, 5 sama AP-nya Miss siapa? Miss Tina. Simpan di sini saja, Miss. Di sini itu mau sebentar saya simpan. Oke. Nanti ada di sini. Ini Tilawati jilid berapa? Berarti grade 2 ada di sini. Iya, banyak sih. Oke, thank you. Oke Kak, terima kasih. Kita beri aplaus dulu Kak untuk Kak Bambi ya. Luar biasa ya Kak Bambi ininya mencari referensi ya Kak. Kemudian nanti juga sudah banyak referensi yang didapat. Lalu Kak Bambi bisa dari hasil referensinya itu bisa membuat ini ya. Modul ajar dengan model SEM ya Kak. Oke Kak. Siapa lagi Kak yang ingin berbagi selain Kak Sumange, Kak Bambi. Kak Hasna boleh, silakan Kak Hasna. Baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana pembuatan. Jadi kebetulan saya juga memilih modul ajar. Tentunya tantangan saya yang pertama karena kami itu sudah terbiasa dengan file yang jadi. Artinya biasa kami di MGMP atau Remek biasa kita buat, tinggal diedit sedikit sesuai dengan tujuan pembelajaran kami. Nah, di bukti karya ini kami betul belajar menyusun. Jadi saya juga mengambil beberapa contoh atau referensi dari Google, dari ChatGPT dan juga karya-karya orang lain dan termasuk yang kakak kirim seperti itu. Nah itu yang termasuk sulit juga bagi saya karena selama ini saya cuma tahu yang jadinya. Dan untuk pertama kali saya berusaha menyusun walaupun itu saya ambil dari referensi dari berbagai referensi untuk saya satukan. Seperti itu artinya karena kebiasaan dengan artinya jadi tinggal kami mengedit seperti itu. Itu yang menjadi tantangan untuk materi saya. Kemudian kalau pendekatan yang saya gunakan itu backward design. Backward design jadi saya gunakan jadi kemudian yang strategi ini yang saya gunakan juga adalah strategi pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran campuran, gaya mengajar, gaya penyertaan. Ini semua juga saya buka di modul PKG yang kita pelajari selama ini di modul PKG. Jadi itu juga saya jadikan acuan untuk melihat cocoknya saya gunakan strategi apa, metode apa, gaya apa, dengan pendekatan apa. Jadi saya juga tetap menggunakan modul ini. Mungkin adapun apa yang kami buat, mungkin setelah diperiksa, kami juga tidak tahu apakah sudah benar atau tidak, tapi setidaknya saya sudah mempelajari contoh-contoh dari backward design. Saya lihat contoh-contohnya juga di di modul. Jadi saya lihat di situ di modul 16, saya lihat susunannya susunannya mulai dari awal sampai akhir. Jadi itu juga saya jadikan acuan untuk menyusun modul ajar ini dengan menggunakan desain backward ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Hasna. Kita beri tepuk tangan dulu Kak. Kita beri reaction dulu ya. Kak Hasna berarti ambilnya modul ajar juga ya? Iya, modul ajar. Oke, modul ajarnya itu materinya apa Kak yang diajarkan di modul ajarnya? Bola voli. Bola voli, oke. Iya. Berarti Kak Hasna selama ini pembuatan modul ajar atau RPP-nya berarti sudah terima jadi ya, tinggal mengedit, tidak memodifikasi Kak? Artinya memodifikasi, artinya mengedit sebagian sesuai dengan apa yang kami lakukan. Artinya apa? Jadi yang saya anggap saya tidak bisa lakukan, saya hapus. Jadi yang bisa saya lakukan sesuai dengan kondisi sekolah saya, kondisi alat saya, itu yang saya ambil. Seperti itu. Oke, berarti ada sedikit
modifikasi ya dari modul ajar Iya, yang Kak Hasna terima ya. Jadi kan biasanya Kak kita cuman edit nama sekolah, kemudian kelas, misalnya jumlah peserta cuman iya. itu saja ya. Mungkin tidak Enggak juga, dibahasnya tapi ada artinya tetap saya kondisikan dengan kondisi sekolah kami ya. dengan alat. Karena kami juga kan bertiga biasa di sekolah biasa satu kali kami mengajar, ternyata materi kami sama. Jadi bagaimana caranya kami bisa mengatur supaya penggunaan alat itu artinya tanpa materi kita tidak tertinggal, materi kami tidak tertinggal, dan kami mengatur apa yang cara kami menyiasati sehingga sama-sama peserta didik itu belajar. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak. Kita beri aplaus dulu ya. Nah, Kak, jadi dari modul ajar ini Kak Hasna bisa belajar ya. Dari awal membuat, dari pertama membuat modul ajar seperti apa ya Kak. Jadi tadi Kak Hasna juga sudah Iya. bercerita. Kalau ini baru pertama kali kita buat sendiri modul ajarnya dari awal Kak. Betul, iya, pertama kali. Karena kami itu biasa di NGMP, kami berkumpul membuat, kemudian dibagi. Oke. Jadi ini Iya. pertama kalinya Kak Hasna membuat uh, modul ajar ya dari awal sampai terakhir Akhir ya. dengan referensi dari sumber-sumber yang bisa kami gunakan. Oke Kak, berarti luar biasa ya. Jadi dari pembuatan bukti karya ini Kak Hasna sudah bisa ya, sudah bisa buat RPP atau modul ajar sendiri Kak. Nanti bisa dijadikan pengalaman. Ini bisa kita buat lagi Kak ke depannya, apalagi masuk di semester 2 kita bisa buat modul ajar sendiri ya, tanpa perlu lagi menerima modul ajar yang sudah jadi. Tapi bagus juga sih Kak, misalnya kan modul ajar yang sudah ada tadi sudah dimodifikasi kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah kita ya, sesuai kebutuhan kita. Karena kan biasa juga pengalaman-pengalaman termaksud saya juga sih Kak, biasa kalau misalnya sudah agak nge-stuck ininya modul ajarnya, biasa cuman saya cari di Google, cuman saya ubah ininya, saya tidak buka ininya, baru direvisi sama bagian kurikulum, saya baru ketahuan ternyata modul ajar saya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Misalnya peserta didiknya yang kelasnya salah, kemudian kita tidak memiliki lapangan, tapi sarana dan prasarana yang saya maksudkan ada lapangan, misalnya seperti itu ya Kak. Iya. Oke deh Kak, kita beri aplaus sekali lagi Kak dari hasil sharing yang sudah dilakukan oleh Kak Hasna. Nah Kak berarti sudah ada 2 orang di sini yang bukti karyanya itu modul ajar. Tadi kalau dari Kak Sumangga itu dia bentuk video ya. Nah kalau Kak Rahman, dalam pembuatan bukti karya Kak Rahman ambil apa? Apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk file? Kak boleh silakan berbagi Kak Rahman. Iya Kak. Ya. Rencana ini Kak dalam bentuk modul Kak. Oke, modul ajar juga ya Kak? Iya Kak. Oke. Nah kalau saya ambil video Kak, mengingat situasi ini lagi daring Kak. Oke, jadi kondisi tidak Masih di memungkinkan sekolah, ya Kak. Kak? Iya. Oke, untuk membuat video ya, jadi modul ajar ya Kak? Iya Kak, video RTL saja Kak ini belum jadi. Oke. Daring Kak, Diusahakan. malas semua ini, jarang semua guru datang ke sekolah Kak karena daring. Oh oke. Nanti coba saya tanyakan dulu Kak ya, tapi boleh juga sih Kak, misalnya kita dalam mode seperti ini Kak Rahman, nanti boleh juga RTL-nya itu dipaparkan ini Kak, dipaparkan secara online. Nanti Kak Rahman tinggal ini saja, tinggal record, setelah itu saja link recordnya yang Kak Rahman upload di LMS. Kalau misalnya guru-gurunya tidak ada yang datang ke sekolah, nanti Kak Rahman dalam pemaparan RTL-nya untuk mempermudah, Kak Rahman bisa melakukan mode online saja seperti ini Kak Rahman. Iya Kak.
Iya, nanti tinggal bikin link, jangan sampai nanti itu yang karena guru-guru dalam proses pembelajaran di sekolahnya Kak Rahman kan masih mode online. Nanti jangan sampai itu yang menghambat Kak Rahman dalam ininya penilaian kelulusan tak, karena RTL itu merupakan salah satu syarat ya Kak, dalam Iya, Kak. dalam penilaian untuk kelulusan kita Kak. Jadi diusahakan RTL-nya Kakak terupload. Kalau misalnya belum ada videonya enggak apa-apa, upload dulu filenya Kak ya. Jadi itu saja dulu yang kita upload. Ya Kak, itu yang paling ini, biar nanti di LMS itu terbaca kalau tugas kita terkumpul. Karena jangan sampai nanti tugasnya kakak-kakak belum terbaca secara otomatis, karena itu akan berpengaruh pada kelulusan kita kakak-kakak ya. Oke, Baik, Kak. jadi Kak Rahman dalam modul ajar ini Kak Rahman mengambil materi apa Kak? Ya, Kak. Materi apa Kak nanti rencananya untuk modul ajar tak? Sepak bola, Kak. Sepak bola, oke. Dalam sepak bola ini apakah berencana pembelajarannya Kak Rahman sudah berpihak kepada peserta didik? Ya, Kak. Modul ajar tak Bagi saya Kak sudah berpihak ke peserta didik karena semua yang apa dalam pembuatan modul saya semua peserta didik itu aktif dalam ini Kak pembelajarannya Kak. Oke, berarti model ininya Kak Rahman model modul ajarnya model pembelajaran itu bentuk SEM atau seperti apa atau hanya ini saja pembelajaran yang biasa saja? SEM Kak. Oke, jadi model SEM juga ya Kak? Iya Kak. Oke, baik. Oke Kak Rahman. Berarti sekarang bukti karyanya Kak Rahman sudah jadi atau belum Kak? Baru setengah Kak. Oke, baru setengah Kak. Oke, semangat Kak Iya, Rahman ya. Iya Kak. Tidak Kak. Kita usahakan bisa selesai ya Kak Rahman. Fotonya di Zoom ini bisa orang bohong-bohong Kak Rahman, tidak masalah. Serius Kak? Oke, serius tawa Kak Rahman Kak Bambi. Semangat ya Kak Rahman. Kita usahakan bisa selesai. Kak, mau Kak bertanya Kak, Ya, silakan. itu yang kirim kan mau Kak hapus di atas tanda tangan itu bisa kita hapus atau bagaimana itu Kak? Apa Kak, yang apa? Ada yang mau saya hapus modulku di atas di tanda tanganku. Kenapa tanda tangan tak Kak? Di atasnya ada kan kata-kata yang sebenarnya tidak masuk itu, karena bisa mas selalu pagi hapus langsung ke kumpul. Oke, nanti saya cek dulu Kak, nanti setelah itu nanti bisa direvisi ya. Iya, Kan iya. nanti ada lagi tuh Kak. Kalau misalnya mau revisi sebelum saya periksa, bisa kita revisi nih Kak, nanti diupload ulang lagi. Sudah miku upload tapi tidak bisa Kak. Sudah miku edit tapi tidak bisa Kak mengupload karena belum ditinjau. Oh ya, kan nanti saya lihat dulu ya Kak. Iya, siap. Oke Kak. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Terima kasih Kak Rahman sudah berbagi ya. Semangat Kak dalam penyelesaian bukti karya sama ininya ya, RTL-nya. Nanti saya cek lagi tugas-tugas kakak-kakak yang lain ya yang belum selesai kakak. Oke kakak, selanjutnya kita ke kakak siapa lagi yang ingin berbagi? Silakan mengangkat tangan kakak-kakak. Oh Kak Syarif dulu. Coba Kak Syarif, mumpung Kak Syarif ada di sini. Kak Syarif. Iya. Oke Kak Syarif. Kak Syarif, boleh nyalakan kameranya dulu, Kak? Iya, Kak. Ya, oke. Kak Syarif, bukti karyanya bagaimana, Kak? Apakah dalam bentuk video ataukah dalam bentuk file? Bukti karya sebenarnya terus terang saya belum buat, Kak. Oke, tapi rencananya mau buat apa, Kak? Rencana saya mau sebenarnya mau video tapi yang gampang-gampang muka deh Kak. Kadang bingung, Mak. Jadi feelingnya apa, Kak? Modul ajar juga? Sebenarnya tidak mau aja Kak modul ajar karena terlalu Kalau video juga bingung Kak juga. Jadi kayaknya mau Kak mengikut sama Ibu Asna deh. Silahkan Dindaku. Karena Kak Hasa modul ajar juga, Kak, ininya. Materinya ya. Materi sepak bola. Ataukah misalnya boleh dia, Kak Syarif bisa ini juga berbagi praktik baik Kak, misalnya pembelajaran apa yang Kak Syarif mau berikan dalam mengajar mereka yang menyerahkan
untuk peserta didik. Misalnya kita kombinasikan dengan permainan, misalnya permainan apa yang bisa kita jadikan apa namanya ini cabang olahraga misalnya kayak gitu Kak. Misalnya permainan bola kaki juga bisa dikombinasikan dengan permainan bola tangan, misalnya kayak begitu. Nanti Nanti tinggal lihat, cerita saja Kak. nanti saya diskusi sama rekan-rekan di sekolah apa yang bisa dibantukan saya tuh. Jangan terlalu lama Iya. berdiskusi Kak, nanti waktunya habis Kak ya. Enggak, ya, semangat ya kalau kuliah Ki. Kak Syarif ya. Jadi berarti Kak Syarif modul ajar juga direncanakan ya? Itu masih 50-50 Kak. Kalau bagus ini cuaca enak-enak video ya video Kak. Ada itu video Kak yang saya kirim yang tentang bercerita, itu lebih baik kita bercerita seperti itu saja Kak. Yang mana Kak? Berarti enggak lihat di grup ini Kak. Berarti Kak Syarif ini Mana? masih 50-50, 70-30. Tidak. Ya boleh. Yang itu Kak, kita mengikuti pengalaman kita mengikuti program PKG PJOK, kemudian tinggal kita lampirkan saja, kan ada di foto-foto itu tuh Kak yang ada di grup kan sudah bisa itu dilampirkan. Itu bisa jika ya 10 menitan juga bisa, itu bisa selesai Kak. Yang penting kita pede saja sih di depan kamera. Kalau Kak Syarif pasti pede gitu. Jadi tinggal itu saja Kak, ini lebih gampang, tinggal depan kamera bercerita, tinggal edit selesai Kak. Bukti karyanya. Itu Misalnya di program Kak, cuma tadi seperti Kak Hasna bilang, mungkin di program PKG PJOK ini saya baru pertama kali membuat modul ajar, ya Kak, misalnya seperti itu, yang saya bisa mengetahui terkait ternyata di pembelajaran PJOK itu banyak sekali ragam ininya Kak. Apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan, misalnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu bisa apa saja hal-hal yang sudah kita peroleh. Misalnya selain mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan teman yang baru, saya juga mendapatkan baju, saya juga mendapatkan tumbler, misalnya seperti itu Kak. Selain mendapatkan ilmu kan benefitnya yang lain seperti itu Kak, ya. perasaan, hati tenang, gembira ya. Hati tenang. Sudah bisa lagi menjadi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya Kak. Jadi bukan Insyaallah saya diskusi dulu Kak tuh sama teman-teman, sama terutama sama Ibu Hasna apa yang harus saya lakukan. Kak Hasna kasih tahu Kak Hasna jangan terlalu lama berdiskusinya Kak ya, nanti tugasnya terlewat. Iya. Ya, Kak? Selalu saya kasih motivasi juga itu Kakak. Siap. Kalau kakak kalau di negeri liburnya kapan kakak? 23 Kak, 23. Oh 23 sudah libur ya Kak? Iya, informasi tadi saya dapat dari sekolah. 21. Oh ada 21 ada 23 ya Kak? Kalau saya belum membaca edaran resmi. 20 saya sudah terima rapor. Oh oke, 20 sudah terima rapor ya Kak? Iya, jadi 21 libur. 21 sudah libur ya Kak? Iya. Sebenarnya kalau saya kalau libur Mak. Iya. Karena kalau guru olahraga itu Kak, biar sudah terima sudah kasih nilai libur Miki. Libur Mika. Oh, berarti Iya. sudah ada aktivitas biar enggak masuk sekolah begitu Kak Di? Tidak ada Mika. Oh, kalau kami masih sementara ulangan ini, sementara semester. Ulangan Ki di sekolah. Iya, saya Lambat juga mungkin masih ulangan. Ini. Oh, kalau di tempat saya Kak hari Jumat nanti sudah terima rapor. Sekolahnya iya. Bos, Anakku paling di Goa juga Kak, tanggal 15 sudah selesai. Ya, sudah terima rapor Kak. Jadi sudah libur ininya nanti. Tapi masuk sekolah tak mungkin cepat. Lebih awal dia Kalau nanti biasa. masuk sekolahnya di tanggal berapa ya? Tanggal 5 kalau saya tidak salah. Oh, Iya, dia sama biasa gitu. lebih awal. Iya. Gitu Kak tanggal 5. Nantinya masuknya. Oke Kak, terima kasih Kak Syarif. Kak Syarif, semoga Kak Syarif ini ya cepat menyelesaikan tugasnya ya, biar tidak menumpuk lagi. Semangat Kak Syarif. Oke, selanjutnya Kak Dini, silakan Kak Dini, boleh berbagi terkait bukti karya yang Kak Dini telah buat. Kalau saya Kak belum juga Kak.
Belum kita buat Kak, rencananya Iya. akan buat apa Kak? Kak Dini buat video aja Kak Dini. Ide Kak, capek maka. Deh itu saja Kak deh, panggil-panggil mami tuh guru itu hari. Video yang bercerita saja Kak, walaupun di rumah. Oh, kayak itu punyanya teman tadi, kayaknya Iya. gitu. Kayak begitu saja Kak, nanti tinggal diselipkan saja foto-foto yang ada atau video-video yang sudah kita buat di apa saat tatap maya. Oh, berarti harus Kak bagi di apa? Harus Kak ada bacaanku di depan. Jadi nanti kayak begitu saja Kak, ini lebih mudah sih Kak kalau saya menurut ini Iya, tuh. saya lihat juga punyanya itu teman yang kita kirim. Hmm. Kayak iya karena menceritakan saja itu dia. Iya Kak, dia ceritakan di pengalamannya apa yang dia Iya, peroleh. karena saya dengar itu apa itu dia bilang tentang itu juga ada uang. Iya. Kenapa uang juga dia bahas? Maksudnya itu yang dia dapat waktu PKG Cair. tatap maya. Iya. Ya, jadi dia bercerita Kak mulai dari apa yang dia peroleh selain mendapatkan ilmu, kemudian benefit-benefit apa saja yang dia peroleh. Jadi itu bisa gampang, apalagi kan Kak Dini suka ngedit Kak, jadi agak lebih mudah ini Kak, pasti selesai. Ya 5 menit berceritanya Kak, nanti videonya kasih banyak-banyakin saja Kak. Iya, foto-foto. Iya betul, itu lebih bagus Kak, jadi nanti berbagi pengalaman kan, itu juga sudah termaksud ini Kak. Oh, sudah termasuk itu Kak? Iya, Jadi sudah termasuk. maksudnya itu saja yang saya kasih masuk? Iya, itu saja Kak bercerita Ki. Oh, jadi bisa lebih mudah Kak ininya. iya, baru santainya Ji kulihat itu video di sekolahnya Ji. Iya, Di duduk. Nanti video ada yang fotonya kegiatan-kegiatan PKG kita kasih masuk Kak Dini itu. Iya, sama kayaknya itu siswa yang itu maksudnya RTL tak termasuk. Foto-foto mengajar tak kasih masuk semua nih. Presentasi tak saat pembuatan RTL juga sudah bisa Kak. Iya. Jadi misalnya selama mengikuti PKG PJOK saya juga sudah bisa tampil presentasi di depan Dewan Guru misalnya untuk memaparkan dalam modul RTL misalnya seperti itu Kak. Misalnya sudah bisa juga buat proyek mata pelajaran PJOK itu dikombinasikan dengan pembuatan proyek misalnya seperti itu. Oh iya. Nanti tinggal bercerita seperti itu saja Kak. Kalau misalnya ini sedikit saran saja, kalau misalnya ini Kak, kan modul ajar sudah ada beberapa, ada Kak Bambi, ada Kak Hasna, ada Kak Wahyu juga kalau saya tidak salah. Sekarang juga ada Kak Syarif juga sepertinya OTW modul ajar, kemudian Kak Rahman juga OTW modul ajar. Jadi mungkin biar sedikit pembeda, karena Kak Sumangga baru yang sendiri buat video. Nanti Kak Dini mungkin juga bisa bercerita seperti itu Kak. Oh iya Kak, sampai tanggal berapa itu Kakak? Tadi saya baru dapat info 13, katanya 13 untuk gelombang 2 ininya diperpanjang sampai tanggal berapa ya, tunggu Kak. Kayaknya tanggal 23 ya. 23 Kak. 23 ininya pembuatan bukti karya, tapi kita usahakan bisa cepat selesai kakak-kakak ya. Saya lihat lagi paling ulang contoh punya teman tadi. Iya, nanti tinggal lihat lagi Kak. Nah, biar di rumah itu Kak kita bercerita. Iya, bagus gitu Kak. Iya, Itu nanti kalau misalnya kan biasa kalau buat modul ajar juga kan perlu referensi yang banyak juga kan Kak. Kalau misalnya video kan tinggal bercerita saja pengalaman-pengalaman tak. Misalnya saya selama mengikuti PKG PJOK yang awalnya cuman bertemannya circle-nya itu saja, tapi sekarang sudah memiliki ruang lingkup teman PJOK yang banyak misalnya kayak begitu. Dari kecamatan yang lain misalnya. Sudah ada kecamatannya Kak Bambi, kecamatannya Kak Sumangga, kecamatannya Kak Hasna, misalnya seperti itu Kak. Jadi bisa saling bertukar ini. Silakan Kak Sumangga, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Kita beri apresiasi Kak semangat untuk Kak Dini ya. Iya Kak, terima kasih. Oke, Kak Hartawati, silakan Kak. Berbagi Kak terkait pembuatan bukti karya. Kak, saya izin dulu deh, mau pulang. Ya, silakan Kak. Tapi Kak Dini jangan keluar dari Meet ya. Oh iya Kak. Ya, tetap saja. Iya, saya jalan pulang dulu. Hati-hati Ki Kak. Iya. Hati-hati Kak Dini. Iya Kak Bambi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rindu sudah lama tidak bergabung, mohon maaf. Iya Kak, aduh rindu sekali dengar suaranya Kak Hartawati ini. Iya, iya. Mudah-mudahan sehat semua, walaupun Amin, cuaca Kak. pun tetap semangat. Saya jujur untuk pembuatan tugas yang ini, saya agak bingung-bingung sedikit apa yang akan saya angkat. Tapi saya sudah pernah membuat video seperti video waktu yang kita lakukan di penutupan acara terakhir waktu kita di SMK 2 yang permainan itu. Cuma videonya masih mentah, belum saya kasih kayak pembuka apa segala macam begitu. Cuma saya ajarkan secara ke peserta didik. Dan kebetulan alhamdulillah setiap semester saya mendapat mahasiswa PPG Prajabatan. Apakah bisa? Misalnya saya mengajarkan tentang permainan yang kemarin, yang SEM itu, yang Sport Education. Tapi nanti saya menjelaskan ceritanya ke PPG ya. Kan ini maksudnya banyak pengalaman sih setelah ini yang terjadi kemarin pada saat P5 juga saya mengajar, diperhatikan guru mahasiswa PPG, terus pengolahan nilai ini baru-baru juga kebetulan bagian pengelola nilai untuk semua mapel, dan saya berbagi praktek baik ibaratnya seperti itu pada mahasiswa PPG. Baiknya bagaimana yang saya ambil dari ketiga apa yang saya ini ya, kira-kira yang menurut kakak itu yang bagus, yang mana yang pasnya. Karena cuaca sekarang mungkin sudah memungkinkan lagi karena proses pembelajaran di sekolah selesai. Cuma saya termasuk guru yang suka video kalau pas sedang mengajar, jadi kemungkinan dari video-video itu saya bisa ngambil sih sedikit-sedikit cuplikannya itu sih yang ini. Oke. Suaranya kurang terdengar jelas Kak Hartawati? Ya, karena saya ikut sementara pos ini, jadi Oke, nah Kak, itu bagus Kak Hartawati. Jadi dokumentasinya itu juga bisa Kak dimasukkan dalam bentuk video. Tadi juga Kak Hartawati sudah lihat tidak video yang saya kirim? Yang contoh video teman saya yang bercerita Kak? Kak Hartawati bisa dengar suara saya? Iya, ya. Ya, sudah lihat Kak itunya? Videonya? Ya. Nah, Kak Hartawati bisa buat seperti itu Kak. Kak Hartawati, walaupun Kak Hartawati ini nanti tinggal bisa bercerita terkait bagaimana Kak Hartawati dalam proses pembelajarannya di sekolah Kak. Nanti tinggal bercerita saja dalam videonya Kak. Nanti tinggal diselipkan saja video-video yang sudah Kak Hartawati buat. Kombinasikan antara dokumentasi yang iya betul. Mahasiswa. Iya betul Kak. Nanti tinggal kita kombinasikan, kita gabung. Nah kita bisa bercerita di situ Kak. Misalnya kalau misalnya kayaknya saya kurang pede Kak untuk tampil di kamera, nanti tinggal bisa pakai voice ini Kak. Ada yang biasa itu tinggal gambarnya yang terlihat tapi suara tak ada, terdengar jelas. Misalnya seperti itu. Soalnya dalam proses pembelajaran PJOK biasanya kami melakukan kegiatan seperti ini dalam proses pembelajaran PJOK. Biasa kami dalam ini kami juga bisa membuat proses pembelajaran yang berpusat dengan peserta didik. Misalnya kita juga dalam pembelajaran PJOK kita bisa membuat proyek yang berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Misalnya seperti itu Kak.
Nanti kalau misalnya ini nanti boleh kirim dulu bukti karyanya ke saya sebelum dimasukkan ke modul ajar ya Kak, biar nanti sebelum divalidasi bisa ini Kak, bisa langsung ACC biar langsung bisa secara otomatis akan terupload ke PMM ya. Oke Kak Hartawati semangat ya Kak dalam pembuatan bukti karyanya ya. Ini merupakan tugas terakhir kita ya. Oke Kak, kita beri aplaus dulu ya. Kayaknya Kak Hartawati bulan ini sibuk banget ya Kak, apalagi akhir tahun ya Kak. Biasanya sibuk sekali ya Kak, tapi tetap semangat ya Kak Hartawati. Oke, sekarang Kak Tina boleh. Kak Tina, suara saya terdengar Kak? Iya Kak. Oke, Kak Tina nanti rencananya mau membuat bukti karya atau sudah ada bukti karyanya Kak? Belum ada ini Kak, karena saya juga masih bingung mau bikin video atau modul ajar. Kalau bikin video selama musim hujan ini kayaknya enggak bisa Kak. Oke, berarti agak sulit ya Kak? Mungkin iya agak sulit, baru lapangan banjir di sini Kak. Oke, betul Kak. Kayaknya rata-rata daerah-daerah di Makassar ini hampir semua tergenang ya? Iya, rata-rata juga mulai daring anunya itu sekolahnya Kak. Oh, oke, berarti penerapan daring juga sudah ya Kak? Iya. Mungkin Kak Tina mau menerapkan pembuatan video? Yang bercerita? Tidak bicara saya Kak. Jadi mungkin masih bingung juga. Mau bikin RPP masih belum terlalu tahu juga Kak. Oke. Mungkin Kak Tina berbagi praktik baik saja. Nanti Kakak nanti coba saya kirimkan ininya bukti contoh praktek baik punya saya waktu ikut pelatihan ya Kak. Mungkin itu bisa jadi referensi. Misalnya nanti kakak teringat, oh ada kayaknya metode mengajar saya yang saya terapkan untuk peserta didik. Misalnya seperti itu bisa dibagi Kak. Itu juga bisa dituangkan sebagai bukti karya ya. Oke, Kak Tina, nanti Kak Tina boleh ini mencari referensi-referensi misalnya kalau masih agak bingung dalam pembuatan modul ajar ya. Tadi seperti Kak Bambi itu Kak Bambi mencari banyak referensi ya. Begitupun dengan Kak Hasna yang membuat modul ajarnya dari nol ya Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak Tina. Kita beri aplaus dulu, semangat ya Kak Tina dalam pembuatan modul ajarnya. Sebentar ya Kak, sebentar. Iklan. Oke Kak, terima kasih. Kalau Kak Wahyu sudah ada? Kak Wahyu. Iya Kak. Oke Kak Wahyu boleh silakan berbagi cerita Kak terkait bukti karya yang sudah Kak Wahyu buat. Bagaimana apa saja sih tantangan yang Kak Wahyu hadapi selama proses pembuatan bukti karyanya? Silakan. Jalan ke ini Kak, tapi saya coba Kak bahas sedikit. Mohon maaf ini kalau ribut gini. Iya Kak. Apanya Kak ini yang mau kita tahu tentang apakah RTL atau apa? Kenapa Kak Wahyu bisa mengambil bukti karya itu dalam bentuk modul ajar? Oh ya Kak, jadi sebenarnya Kak saya mau ambil video tapi karena yang ada sekarang itu tidak memungkinkan Kak. Jadi saya mengambil inisiatif untuk modul ajar. Kan ini kan Kak waktu yang diberikan ada beberapa hari ke depannya. Jadi sebenarnya modul ajar ini antisipasi di awal saya mau buat begitu Kak. Saya mau bikin video sebenarnya biar lebih menarik. Karena keadaan Kak. Jadi ya saya pakai dulu yang ada Kak. Jadi yang saya ambil itu Kak materi tentang olahraga tradisional Gobak Sodor Kak. Gimana
model pembelajaran SEM yang saya gunakan, Kak. Iya. Belum terus kawan. Nah, Kak Wahyu dalam proses pembuatannya itu, Kak Wahyu, apa tantangan yang kita hadapi, Kak? Banyak, Kak. Kalau apa saja itu, Kak? Boleh diceritakan. Banyak sekali, Kak, karena pertama saya belum paham tentang ini kan yang hal baru yang saya buat, di mana saya membuat bukti nyata. Selama ini kan cuman buat RPP biasa saja toh, Kak. Walaupun sebenarnya sama namanya yang tambah keren, tapi ini hal yang baru, Kak, yang saya yang saya lakukan, Kak, membuat bukti nyata. Okay. Bagus suaraku, Kak. Bagus, Kak. Soalnya ada telepon, Kak. Jadi hal yang baru, Kak. Kemudian karena berhubung saya itu orangnya butuh, Kak, banyak referensi supaya mempermudah proses pembuatannya itu, Kak. Jadi saya ini, Kak, berterima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada Pak Bambi, Kak Bambi yang senantiasa sering memberikan saya arahan, contoh-contoh referensi sehingga modul ajarku ini bisa segera saya selesaikan. Adapun mungkin untuk penilaiannya saya serahkan sama kita, dan saya nunggu Kak, masukan-masukan terkait modul ajar yang saya buat itu, Kak. Yang kukirimkan gitu, Kak, bagus jika. Oke, tadi saya sudah lihat ininya, Kak, modul ajarnya. Bagus, Kak, bagus sekali modul ajarnya. Tadi seperti juga berarti metodenya juga pakai ini ya, Kak, SEM ya. Iya, Kak, saya pakai SEM, Kak, karena melibatkan siswa ya, aktif terlibat, Kak, dalam proses kegiatan ini, Kak. Oke. Karena iya, Kak. Lanjut. Nah, tadi seperti juga, Kak, yang saya sampaikan ke Kak siapa, Kak Bambi, kan di situ asesmennya kan berarti cuma keterampilan saja, Kak, toh yang di asesmen di modul Ajarta. Nah, penilaian alangkah baiknya kalau Kak Wahyu bikin 2 asesmen, Kak, 2 model asesmen. Jadi asesmen bagi peserta yang selaku peserta, kemudian modul ajar yang peserta yang memiliki peran. Misalnya tadi di modul ajarnya siapa yang bertindak sebagai pelatih, misalnya wasit dalam kegiatan Gobak Sodor itu. Nah, nanti di situ Kak Wahyu tinggal buat lagi kriteria-kriteria apa saja sih yang bisa kita berikan. Misalnya yang wasit kriterianya seperti apa, kemudian yang pelatih kriterianya seperti apa, Kak. Jadi ada 2 model asesmen yang tinggal yang kita masukkan itu biar bisa dimudahkan, mempermudah kita dalam menilai peserta didik yang memiliki peran. Tadi yang seperti juga sudah saya sampaikan Kak Bambi, tadi juga kalau saya tidak salah di modul Ajarta itu peserta didik yang memiliki kelebihan dalam melakukan keterampilan ya, Kak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pelatih dan wasit misalnya. Penilaian sebagai pelatih dan sebagai wasit itu kriterianya seperti apa? Nah, itu biar bisa mempermudah kita melakukan aktivitas SEM ini, kita bisa tahu nih, kriteria sebagai pelatih seperti ini, wasit seperti ini. Nah, nanti tinggal dipaparkan kepada peserta didik siapa yang mau melakukannya. Nanti tinggal saat pengambilan nilai juga kita tidak bingung nih. Oh, tadi dia kayaknya bisa tidak berat sebelah wasitnya. Nah, berapa nilainya yang kita kasih, misalnya seperti itu, Kak. Jadi ada 2. Kan di atas itu tadi saya lihat di atas itu ada keterampilan ya, ada sikap ya, kalau saya tidak salah terus keterampilan. Nah, nanti tinggal di bawahnya lagi kita tambahkan asesmen penilaian bagi peserta didik yang memiliki peran. Misalnya peran pelatih seperti apa, peran wasit seperti apa. Iya, Kak. Ya, itu saja, Kak, nanti tinggal ditambahkan. Sama juga punyanya Kak Bambi, nanti kalau sudah nanti tinggal diupload lagi, Kak. Nanti setelah itu punyanya. Insyaallah bisa segera ini ya, Kak, kalau bisa. Jadi izin, Kak, jadi saya harus tambah itu, Kak? Ya, kita tambah, Kak.
Itu saja Kak sedikit ininya, koreksinya. Oh, jadi saya buatkan lagi kolom penilaian Kak. Iya. Rubrik penilaian, tambahan di rubrik penilaiannya di Kak. Iya betul Kak, tambahan di bawahnya rubrik penilaiannya untuk peserta didik yang memiliki peran. Buat 2 kolom Kak Wahyu, saya juga buat 2 kolom di bawahnya rubrik pemain, kita juga yang mengambil peran di bawahnya itu. Ya, betul Kak. Jadi biar mempermudah. Itu lebih gampang kan Kak, kalau misalnya sudah ada asesmennya yang sudah kita buat. Jadi tinggal kita nilai saja. Jadi walaupun misalnya Kak, misalnya ini ya, misalnya kita digantikan, misalnya kita berhalangan ya, misalnya dalam proses pembelajaran SEM yang kita modul pembelajaran SEM yang kita buat ini, kita berhalangan masuk, misalnya digantikan sama wali kelasnya. Nah, kita tinggal kasih saja ini rubrik penilaian yang saya berikan, ini yang rubrik penilaian sebagai peserta, ini pesertanya seperti ini, pesertanya seperti ini. Nah, ini rubrik penilaian yang memiliki perannya seperti apa, yang wasit, yang bertindak sebagai pelatih misalnya. Nanti yang ini juga kan bisa baca di situ, oh yang ini nilainya seperti ini, tinggal dikasih 4 atau kan misalnya seperti ini. Lebih mudah juga Kak, mempermudah kita selaku guru yang misalnya orang juga yang membantu kita apabila berhalangan juga bisa mudah dalam Oh ya Kak, baik Kak. Jadi, tapi Kak izin Kak, sudah mengibaratkan Kak, anuku Kak, apa? Sudah melihat Ki. Saya sudah lihat modul ajar tak, cuman saya belum lihat di LMS Kak. Ininya, belum saya lihat tugas di LMS. Tadi saya sudah lihat yang sudah kita kirimkan Kak. Saya sudah lihat, tinggal ditambahkan saja itunya Kak. Berarti Kak itu di Kak. Kenapa Kak? Berarti saya upload ulang Kak. Ya, tunggu dulu Kak. Saya cek dulu. Nanti setelah kita kan ada filenya. Nanti tinggal ditambahkan saja. Nanti kalau sudah selesai nanti tinggal diupload ulang lagi. Seperti itu. Oh baik Kak, baik. Ya kira-kira ndak ada tambahan itu Kak? Itu saja Kak tambahannya. Kalau dari saya tinggal tambahkan asesmen ininya. Yang berperan, memiliki peran. Karena kan peran yang saya masukkan itu paling kerjasama antar tim, bagaimana peserta didik mengetahui pos-posnya, keterampilannya Kak, kan beda gitu Kak antara keterampilan dengan kerjasama itu Kak. Oke. Nah, berarti Kak di modul ajar yang sudah kita buat, peserta didik itu berperan sebagai sebagai peserta semua, tidak ada yang berperan sebagai pelatih. Iya Kak, tidak ada Kak, karena kan ceritanya ini kan ibarat apa, ini kan olahraga gobak sodor itu Kak, permainan gobak sodor itu ibarat sebuah lagu lama tapi kaset baru. Oke. Gobak sodor itu yang mana lagi Kak? Asing-asing. Ya biasa peserta okay. didik bilang asing, biasa bilang galah hadang. Oh oke, ya hadang-hadang Kak. Jadi menghadang itu Kak. Nah permainan ini kan yang dulunya waktu saya juga masih kecil itu sering siswa sering lakukan olahraga ini Kak. Tapi seiring berjalannya waktu olahraga seperti ini sudah kurang dimainkan lagi oleh peserta didik. Jadi bisa dikatakan juga hilang, bisa juga tidak. Karena dibilang hilang, nah masih ada. Dibilang ada, tapi peserta didik tidak pernah mainkan. Iya betul. Iya, jadi. Aku padamu Kakak Wahyu. Ya, jadi beda ki Kak dengan futsal. Kalau futsal kan tren ki di kalangan peserta didik, baik itu di usia dini sampai usia lanjut mungkin. Usia remaja. Tapi kalau gobak sodor ini tuh Kak permainan olahraga olahraga tradisional yang sekarang sudah sebenarnya sangat diminati saat peserta didik yang sekarang ini mengetahui proses permainannya, cara pelaksanaan permainannya, namun karena sosialisasi yang kurang dan yang kedua peserta didik tidak pernah lagi melihat kakak-kakaknya main, akhirnya dia juga tidak paham tentang permainan ini, cuma tahu tapi tidak paham. Di kalangan guru pun itu pasti masih ada juga beberapa rekan yang tidak paham tentang aturannya,
bagaimana cara bermainnya gitu Kak. Makanya saya ini Kak, saya angkat sebagai bukti nyata Kak. Oke. Nah, Kak Wahyu sebenarnya ini bisa Kak dibuat ini Kak Wahyu sebagai apa namanya? Berbagi praktik baik Kak Wahyu. Jadi tidak harus dalam bentuk modul ajar juga Kak ininya. Punyata. Jadi bisa kita buatkan slide, tinggal kita bikin latar belakangnya kenapa Kak Wahyu mengambil ini karena mengacu pada pengalaman siswa yang kecenderungan sekarang melupakan permainan tradisional ya Kak. Mungkin salah satu faktornya selain sudah jarang dimainkan mungkin lapangannya Kak ya. Karena kan kalau permainan hadang-hadang ini kan memerlukan lokasi yang agak lumayan luas ya Kak dalam proses memainkannya ya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktornya ya Kak. Karena saya juga peserta didik saya di sini mereka biasa kadang-kadang main Kak walaupun dalam kondisi yang lapangan yang tidak ada tapi mereka tahu kalau misalnya permainan asing-asing ini ada. Mungkin paling kurang tadi seperti Kak Wahyu juga bilang kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan ya yang diberikan. Kalau mungkin kita di zaman-zaman kita dulu kita pasti tahu ya Kak sudah sering mainkan ya. Apalagi kalau misalnya jam-jam istirahat saya ingat sekali tiap hari itu bisa kayaknya main asing ya. Iya Kak. Yang sangat digemari ya Kak. Karena zaman dulu itu Kak, kenapa galah hadang atau main gobak sodor itu sering dimainkan sama peserta didik karena peserta didik itu dulunya dibatasi dengan permainan sepak bola Kak. Karena pertama bisa merusak tanaman yang ada di sekolah, bunga-bunga karena guru-guru dulu itu Kak paham dan lebih sayang bunga-bunganya. Sangat berpengalaman. Iya, itu yang saya pahami Kak. Jadi kita dilarang dulu main bola. Beda sekarang Pak. Kalau izin siswa tuh Pak mau main bola dikasih bola silahkan. Tapi hati-hati main. Kalau dulu tidak Kak. Dulu itu kalau main bola ya pas jam olahraga. Kalau dia tidak olahraga ya tentunya cari permainan yang tidak merusak. Iya betul. Iya Kak. Jadi beda ya Kak. Jadi kan dulu belum ada guru belum berpihak kepada peserta didik. Sekarang kan sudah. Betul sekali. Makanya gara-gara perubahan ini peserta didik juga banyak yang sudah tidak paham tentang olahraga tradisional. That's right. Betul. Nah, memang keterlupaan ya Kak, atau misalnya menghilangnya pelan-lahan permainan tradisional itu ya. Sebenarnya banyak juga sih permainan tradisional yang dapat dimainkan dalam ruangan. Misalnya seperti itu kalau misalnya di bahasa Indonesia saya lupa itu Kak, yang dimainkan pakai bola kasti terus ada batu itu apa ya Kak namanya? Bekel. Iya, bekel. Iya, betul. Nah, itu juga bisa. Ini kecenderungan peserta didik kalau di tempat saya itu tidak tahu Kak itu permainan apa. Kadang juga tidak bisa melakukan. Kemudian kalau ada bola kasti dijadikan bola sepak bola, padahal itu bisa dimaini dengan cara seperti itu permainan tradisional seperti itu Kak. Kalau di sekolahku itu Kak, tiap hari mami itu bola kasti dijadikan bola berarti sekolah kita termasuk sekolah yang maksudnya berada jika beda dengan sekolahku. Saya itu sekolahku dulu Kak sekolah elit tapi kami dibatasi untuk penggunaan bola, makanya kami sebagai peserta didik yang modifikasi ini punya inisiatif sendiri dengan cara gelas aqua itu Kak. Aqua gelas itu yang kami susun sampainya bertumpuk-tumpuk baru itu yang dijadikan bola. Baru kita main di Camerata Kak? Ya. Camerata kenapa Anda aktif? Oh, saya kira aktif tadi Kak. Astaga. Kayaknya Kak Rahman merindukan melihat wajah Kak Wahyu. Iya tahu. Tunggu dulu Kak. Saya tahu kenapa ini ada tadi yang nelpon tuh Kak. Hilang langsung gambar. Aduh, saya curiga ini karena pakai latar belakang tadi. Maksudnya curiga boleh, menuduh jangan. Mau kita lihat ini, oke.
Hai, Tidak, tadi lagi di fantastis. jalan, tapi ini ada Mak di kafe Kak. Oke, saya kira bersatu lokasi sama Kak Rahman, karena sama ki background tak? Iya Kak. Iya. Tidak. Ikut-ikutan itu Kak. Saya Kak, yang penting saya bisa memperlihatkan bahwa tugasku itu sudah selesai. Tidak serta-merta mengatakan setengah jalan, tapi tidak ada bukti. Tersinggung kok. Kita bilang kita Kak, kita kan Kak Sarip tadi mengatakan bahwa baru mau kerja, minta bantuan sama teman-teman, tapi ada tadi sempat saya dengar dia bilang setengah jalan minta kerja. Nah, buktinya mana? Kalau setengah jalan itu harus komunikasi dengan Fasil, bilang Kak, baru Kak sampai di sini Kak, apalagi selanjutnya kira-kira masukan tak gitu. That's right. Tidak ada alasan saya kenapa saya tidak Saya saja komunikasi dengan mungkin Kak Fasil, saya saja sudah selesai masih terus minta masukan sama Fasil, tapi biasa Fasil lambat kena respon. Jadi kadang bilang marah ini Fasilku bagaimana? Iya nih. Tidak nabalas. Tadi ada banyak sekali tadi kerjaan Kak, jadi makanya baru bisa cek handphone ya Kak. Masalahnya saya itu Kak fokus Kak. Kalau misalnya tiba-tiba fokusku, maksudnya sudah sementara kerja mah baru kurang direspon Kak. Biasa kayak down Kak. Iya betul. Karena ibaratnya Baik. Nanti saya refleksi juga Kak. Nanti kalau kakak-kakak chat atau telepon, nanti saya cepat angkatnya ya, atau saya cepat balas. Saya juga begitu Kak. Biasa kalau saya chat Kak Wahyu, lama biasa baru balas. Kalau tidak penting, tidak masalah. Jadi penting. Penting ini. Beda gitu kalau ini kan kita membahas tentang pembelajaran. Nah, saya itu tadi kerja dan Kak bertanya tentang apa yang saya mesti isi. Karena kan banyak isiannya itu Kak. Kalau kita upload banyak isiannya, kemudian apa itu yang saya upload apakah sudah sesuai kayak begini toh Kak. Seandainya kita sudah lihat memang koreksi, mungkin ada rubrik penilaianku tentang wasit Kak atau apa di peserta didik itu Kak. Karena saya Kak kalau mau kerja satu kali kerja Kak pasti langsung kuselesaikan. Kalau memang lagi kerja Kak, tapi kalau tidak kerja biar kapan disuruh kumpul apa mau kumpul kalau tidak kerja. Begitu mungkin. Tadi sudah saya cek kembali Kak, ini sudah bisa diupload Kak ininya ke ininya, karena tadi kan ininya cuma peserta didiknya itu bertindak sebagai sebagai peserta ya Kak. Jadi yang tidak ada yang bertindak sebagai wasit ya. Oh iya. Dan terima kasih nih Kak, karena masukan tak memang luar biasa, karena rata-rata itu di rubrik penilaian untuk asesmen penilaian yang biasa Nabi buat di angkatan sebelumnya itu kayaknya satu jika. Kalau kita ini kan kita kasih dua masukan yang sangat bagus menurutku tuh Kak, karena memang dibilang SMI itu bagus kalau banyak peran yang masuki siswa Kak. Tadi ya betul Kak. Jadi proses pembelajarannya itu berpihak kepada peserta didik ya. Walaupun peserta didik kita mungkin tidak suka futsal, tapi ada yang bisa dia lakukan. Misalnya tadi bertindak sebagai wasit, bertindak sebagai pelatih misalnya seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kita beri aplaus dulu kakak-kakak sharing yang sudah dilakukan oleh Kak Wahyu ya. Jadi tadi Kak Wahyu juga berterima kasih kepada Kak Bambi ya yang sudah banyak membantu membuat dalam pembuatan modul ajarnya. Baik Kak, sekarang kita ke siapa nih yang Kak Andri, silakan Kak Andri. Kak Andri, suara saya terdengar Kak? Ya Kak. Andri, bukti karyanya Kak Andri? Belum ada. Sudah selesai atau belum Kak? Belum. Belum Kak, oke. Kak, nanti rencananya mau buat bukti karyanya seperti apa Kak? Apakah dalam bentuk video atau ke file Kak?
File sih Kak. Oke, modul ajar juga Kak? Kak Kirana. Iya. Ya Kak. Tidak ada suaranya, saya dengar Kak. Tapi dia dengar suaraku. Suaranya Kak Tina terdengar dengan jelas Iya, Kak. lari yang penting ada online Ini terus. tidak ada suara Kak. Coba boleh keluar dulu Kak Tina, setelah itu nanti boleh join lagi Kak. Kak Tina nggak bisa dengar ya. Sebentar, saya catat dulu. Agak sedikit gerakan bibirnya tapi. Oke, Kak Andri boleh dilanjutkan Kak. Mohon maaf tadi kepotong Kak. Iya Kak. Udah Belum pernah. Kak. Mungkin PLG juga mau dibikin. Tapi belum Oke, modul jadi. ajar juga ya Kak. Iya. Kak Andre nanti rencananya modul ajarnya itu materi apa yang akan Kak Andre masukkan? Mungkin sama kayak Kak Wahyu Kak, permainan tradisional. Permainan tradisional juga ya Kak. Permainan tradisional apa Kak yang akan kita ambil? Mungkin kayak Enggrang, tapi rencana banyak Kak. Mau lagi mau lagi diperkenalkan kembali ke siswa. Oke, Ada perkenalkan ya Kak. Umpa, dari balok. Oke. Iya. Berarti nanti modul ajarnya juga modelnya ini seperti SEM ya Kak? Iya. Oke. Nanti Kak Andre mungkin referensinya nanti bisa pakai punyanya Kak Bambi Kak ya. Nanti Kak Bambi boleh sharing juga modulnya Kak Bambi. Bagus kalau sama supaya banyak yang bisa bantu. Ya betul, nanti mungkin boleh ini Kak, karena waktunya pengumpulan bukti karya itu sampai tanggal 23 Kak ya. Jangan lupa Kakak buat segera menyelesaikan ya. Misalnya kalau dalam bentuk video sudah bisa dibuat, kemudian kalau bentuk modul ajar juga sudah bisa cari-cari referensi ya Kakak. Oke Kak Andri, terima kasih Kak Andri. Nah kakak-kakak, siapa lagi coba saya cek lagi setelah Kak Andri. Oke, sudah semua ya. Kayaknya Kak Rahman mau karaokean. Gimana Kak? Enggak Kak, musiknya tadi terdengar. Saya pikir Kak ini mungkin sedang mendengarkan musik ya Kak. Oke Kak, kita lanjut lagi ya. Nah ini tadi harusnya aktivitas yang kita lakukan ya. Jadi kita membagi ya ke dalam 5 bor. Tapi karena tadi kurangnya peserta, kakak masih agak terlalu lama bergabung. Jadi tadi saya hanya menanyakan satu-satu saja ya terkait bagaimana aksi nyata bukti karya yang sudah Mohon maaf ini Kak, mati ki lobet ki Kak. Iya Kak, aman Kak. Ini tadi yang sudah kita lakukan ya Kak, kita sudah saling berbagi satu sama lain terkait apa sih sebenarnya bukti karya yang akan kita buat, kemudian apa tantangan yang kita hadapi dalam pembuatan bukti karya. Rata-rata tadi bukti karyanya itu modul ajar ya, mungkin referensi-referensi yang atau hal baru yang membuat kakak pertama kali dalam pembuatan modul ajar ya. Begitupun tadi seperti Kak Sumangga katanya dalam pembuatan modul ajarnya itu dalam pembuatan bukti karyanya itu hambatannya itu cuaca ya, rata-rata cuaca ya Kakak. Jadi sehingga membuat kakak-kakak dalam proses bukti karyanya itu lebih memilih mengambil modul ajar ya, lebih simple kemudian lebih cepat juga selesai kakak-kakak ya. Nah, kakak kita sudah sampai di akhir sesi kita pada siang hari ini kakak. Sebelum kita tutup kakak sesi kita pada siang hari ini, kakak sekali lagi saya ingatkan buat kakak yang belum menyelesaikan tugasnya, silakan kakak cek lagi modul 1 dari modul 1 sampai terakhir ini, silakan kakak cek tugasnya kakak apa saja yang belum diselesaikan ya, sambil saya juga cek kembali apa saja tugasnya kakak yang belum diselesaikan. Kenapa Kak Tina dan Kak Tina dulu, kenapa Kak Tina?
Kak, itu yang RTL itu diwajibkan ke daftar hadirnya, Kak? Yang Tidak guru-guru juga. yang hadir. Tidak juga. Oh iya, Kak. Itu juga Ya. tanyakan. Kemarin Kak Tina bertanya ya, apakah penerapannya ini dilakukan? Itu opsional ya, Kak. Kalau misalnya mau dilakukan boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Karena ini hanya rencana tindak lanjut ya, Kak. Kalau misalnya mau kita laksanakan itu luar biasa ya, Kak. Dalam dari hasil RTL yang sudah kita lihat. Silakan Kak Wahyu, silakan. RTL-nya aja saja, Kak, dengan Anu, videonya, Di. Kenapa Kak? Kak Tina? Berarti yang RTL-nya aja, Kak, yang apa? BTT-nya, videonya. Ya betul Kak. Kalau misalnya Kak, misalnya saya belum sempat buat video Kak. Nah Kak Tina nanti tinggal ini Kak, apa namanya, buat dulu slide-nya. Nanti Kak Tina tinggal masukkan dulu ke ini Kak, ke LMS biar bukti kalau Kak Tina misalnya sudah menyelesaikan ininya. Iya Kak. Iya, nanti biar terbaca itu Kak. Nanti takutnya kalau tidak segera diselesaikan, nanti bisa mempengaruhi kelulusannya Kak Tina ya Kak. Jadi Kak saya harapkan kakak-kakak untuk kakak-kakak menyelesaikan tugasnya kakak-kakak ya, ininya dalam proses ini Kak, kegiatan kita ya. Kak, nanti ada yang ingin saya sampaikan Kakak, tapi saya matikan dulu recordnya ya. Kak, terima kasih sudah menyampaikan. Kak Wahyu terakhir, kenapa Kak Wahyu? Silakan Kak. Anu Kak, seperti biasa Kak, mungkin bisa kirim atau share siapa-siapa yang masih terkendala anunya Kak. Karena saya juga tidak tahu apakah saya sudah tentang temuami atau bagaimana, karena kan namanya tugas itu kadang ada yang dilewatkan dengan karena adanya aktivitas kesibukan mengajar, apalagi mau ulangan ke anak-anak ini Kak. Ya betul. Oke Kak, nanti saya ini dulu ya Kak, saya selesaikan dulu rapor saya dulu yang ada di sekolah. Periksa dulu ini Kak. Kebetulan saya wali kelas Kak, jadi sudah harus menyelesaikan rapor juga ya, jadi lumayan banyak. Kak, terima kasih Kak. Ya, rapor saya yang harus saya buat Kak ya. Siap-siap top skor. Saya Hidayatullah. Mau dimatikan beden dulu rekamannya. Oke, kakak terima kasih. Kita akhiri ini apa namanya tatap maya kita. Tapi sebelum itu kita foto dulu kakak. Ini terakhir ya kakak. Tatap maya. Ini nih, saya tidak suka. Nyalakan dulu kameranya kakak. Ya boleh mewek. Kayak mau menangis. Kak Dini, sepertinya Kak Dini belum ada ya. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kirim dulu ya kak. Gimana ini? Ya, ada Kak. Sempat ada kata-kata perpisahan dari Kak Rahman. Sempat ada. Kakak sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Coba kata-kata Kak Rahman dulu. Siap Kak. Kata-kata Kak Rahman boleh silakan sebelum kita akhiri Kak. Untuk Kak Pasil, terima kasih banyak Kak atas bimbingannya selama ini dan atas kesabarannya membimbing kami. Saya Kak. Terima kasih juga Kak Rahman. Saya juga kakak mohon maaf ya kalau misalnya saya dalam apa namanya dalam membersamai kakak masih ada kekurangan. Saya lama balas chat, kemudian teleponnya kakak lama saya angkat, kemudian dalam menyampaikan apa yang materi-materi yang saya sampaikan agak belibet dalam pengucapannya. Sekali lagi saya mohon maaf kakak-kakak ya ininya. Nanti ini bisa menjadi refleksi bagi saya dalam ini ya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya Kak. Terima kasih juga saya ucapkan buat kakak-kakak ini bukan akhir ya, bukan akhir dari pertemuan ya ataupun dari kegiatan ini kakak, dari kakak masih memiliki kewajiban untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS ya kakak, apalagi tadi yang seperti yang saya bilang ya. Kak, jawab jujur dulu Kak. Nggak merasa jadi terganggu kalau banyak pertanyaan, banyak bertanya Kak? Tidak Kak, alhamdulillah tidak. Karena saya kebetulan tidak ada saya pusing tidak ada ini, jadi saya aman-aman aja Kak. Kalau misalnya karena biasa aku nggak dibalas, dia bilang, mungkin nggak mau ditanya atau bagaimana, sibuk atau gimana?
saya gini ya Kak, kalau boleh saya sampaikan ini Kak, apa namanya, pesan di handphone saya itu lumayan banyak Kak. Misalnya kalau ada orang tua siswa juga yang menghubungi, nah biasa juga itu Kak, tidak tertimbun di semua itu Kak, Lentri grup sekolah, grup sekolah itu sudah ada 4, Lentri grup khusus yayasan, grup khusus guru, grup khusus orang tua siswa, jadi lumayan ini Kak. Saya kasih kepada pantun Kak. Gitu. Kak Bambi dengar dulu pantunku untuk Kak Nana karena tadi Nana bilang karena tidak ada pusing. Saya mulai ini tetap semangat meskipun tidak punya penyemangat. Tetap pelan-pelan berjuang meskipun tidak punya ayam. Ulang. Ulangi, tidak kedengaran. Ulang dulu Kak Wahyu. Saya ulangi. Tetap semangat meskipun tidak punya penyemangat. Cakep. Tetap berjuang meskipun tidak punya ayang. Aduh. Asik. Oke deh Kak, terima kasih pantunnya Kak. Saya tetap disemangat karena ada jika Wahyu, ada jika Bambi, ada jika Rahman yang selalu WA saya, selalu telepon, kasih rame-rame di WhatsAppku Kak. Jadi terima kasih Kakak ya untuk ininya, sesinya selama hampir 3 bulan ya Kak, saya bersama Kakak yang luar biasa. Satu tipe pantunku untuk kita ini Kak. Iya. Berpisah Pelan-pelan Kina. Pelan-pelan. Kalau aku tidak punya ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Cakep. Sedangkan kalau aku tanpa kamu, aku tidak bisa. Nah, maksudnya seandainya tidak ada Kak Kirana, saya mungkin tidak tidak bisa dipaham sejauh ini. Betul. Sudah berjalan rekaman saudara. Apalah kita ini. Ibarat pisau yang kurang tajam. Tapi karena ada penyemangat sehingga saya mau diasah, akhirnya saya bisa menunjukkan ke teman-teman bahwa ini saya yang sebenarnya pada saat saya ingin belajar. Oke, sudah terekam tadi suaranya Kak, pantunnya Kak. Belum dimatikan rekamannya kayaknya Kak. Iya, belum Kak. Mati kita. Terima kasih ya. Saya matikan recordnya dulu Kakak. Apa kabar bikin?